syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di 2 Ramadan 1446 Hijriah. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, bisa kembali berada di bulan suci ini, dan insya Allah kita maksimalkan dengan segala keberkahan dan juga kegiatan yang ada. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di permukaan bumi, mengutusnya membawa risalah Islam kepada kita bersama. Kita permohon salawat dan salam kita tersambung kepada seluruh keluarga, kepada ahlul bait, anak dan cucu beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dan kita juga bermohon salawat ini senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang selalu istiqomah, berpegang teguh menjalankan dan mengajarkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, kita akan menyambung kajian rutin kita di Ramadan ini bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah Hilsi hafizahullah taala, dengan tema Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat, dan sub bahasan untuk hari ini adalah Insya Allah ini adalah pertemuan kita yang ke-45. Seperti biasa kita akan mendengarkan materi pertama, lanjutan dari kajian ini dari guru kita, dan selanjutnya di sesi berikutnya nanti jika waktu memungkinkan, antum bisa bersoal jawab untuk pemirsa Asil TV di 0811 755 0606. Dan untuk jemaah bisa langsung menuliskan pertanyaan di kertas dan disampaikan ke depan. Taib, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung mendengarkan lanjutan kajian kita dari guru kita. Kepada guru kita persilahkan, fal yatafadhal mashkura wa mahjura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabb Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
yang telah memberikan kepada kita usia panjang sehingga bertemu dengan bulan penuh berkah. Semoga pertemuan kita dengan bulan penuh berkah ini menjadikan kita hamba-hamba yang memanfaatkan keberkahan bulan tersebut dan mendapatkan fadilah yang Allah tabaraka wa ta'ala telah siapkan di bulan yang penuh berkah. Dan fadilahnya sangatlah banyak. Namun ketahuilah saudaraku, saudariku, bahwa keutamaan itu tidak akan didapatkan kecuali kepada orang yang menjalankan puasa sebagaimana yang Allah inginkan. Tidak semua orang yang lapar dan haus mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Akan tetapi orang-orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, kemuliaan demi kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, baik puasanya atau qiyam lailnya atau keutamaan bulan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berpuasa dengan iman, bukan dengan lapar. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan, maka berpuasalah puasanya orang yang beriman. Jangan berpuasa puasanya orang fasik, apalagi munafik, wal'iyadu billah. Dan berpuasa orang yang beriman pasti rumit, karena dia akan menjaga dirinya dari sesuatu yang bertabrakan dengan keimanan. Dan untuk memotivasi itu, dan kita memiliki kekuatan untuk itu, hadirkan ihtisaban. Semua itu dikerjakan untuk mengharapkan sesuatu yang akan diberikan oleh Allah wa ta'ala. Untuk mencapai keimanan tersebut, maka dikuatkan ihtisab. Semua ini saya kerjakan agar mendapatkan, agar diberikan, agar mendapatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala apa yang telah dijanjikan Allah melalui lisan Rasulnya tercinta bagi orang yang berpuasa Ramadan, qiyam Ramadan imanan wa ihtisaba. Apabila kita telah memaksimalkan keimanan dan ihtisaban, tidak juga ada kepastian kita mendapatkan keutamaan itu. Kepastian tidak ada. Akan tetapi husnudzon harus terjadi. Akan tetapi husnudzon harus dijalani. Saya telah berbuat maksimal, saya telah berusaha maksimal, saya telah melakukannya maksimal, sekuat yang saya mampu melawan hawa nafsu. Akan tetapi kepastian bahwa kita mendapatkan tidak ada. Kenapa? Karena ini perkara gaib, dan perkara gaib kita tidak diberitahu oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi hadirkan husnudzon setelah berikhtiar maksimal, hadirkan husnudzon, insyaallah Allah menerimanya. Insyaallah semoga mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dengan janji-janjinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam keutamaan-keutamaan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah penghapusan dosa secara totalitas. Lahir, keluar dari Ramadan bagaikan lahirnya seorang bayi. Dan itu salah satu kemuliaan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan, keluar Ramadan bagaikan keluar dari rahim seorang ibu, bersih dari segala dosa dan kesalahan. Dan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Mari laksanakan puasanya orang yang beriman. Karena terlalu banyak kita melihat kefasikan dilakukan bersamaan dengan puasa, kemaksiatan dikerjakan bersamaan dengan dia berpuasa. Kita tidak akan berani mengatakan puasa Anda tidak diterima. Akan tetapi hadis-hadis Nabi SAW mengarahkan kepada orang yang berbuat dosa, yang dia dapatkan hanyalah haus, lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Pada hari ini pelajaran pertama kita di dalam Asmaul Husna di bulan Ramadan. Walillahil hamd. Allah tabaraka wa taala mempertemukan pelajaran kita perdana di bulan Ramadan. Dan bahasan kita kali ini adalah Al-Ahad dan Al-Wahid, yang kedua-duanya berarti esa. Satu tak ada duanya. Al-Ahad adalah nama Allah, demikian juga dengan Al-Wahid adalah nama Allah yang bermakna satu-satunya, hanya Dia. Sebelum makhluk semuanya diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada kecuali Allah. Setelah itu Allah menciptakan makhluk. Dan jangan tanya kapan dan kapan. Karena itu tidak bisa ditakar oleh akal manusia. Perkara yang gaib, akal manusia terbatas. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah memberikan kemampuan manusia untuk mengetahui semua itu. Apa yang pertama kali diciptakan Allah? Allahu a'lam. Bukankah ada hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena? Sejauh yang ana tahu, maksud hadis ini bukanlah dia yang pertama. Maksud hadis ini bukanlah pena itu yang pertama kali yang Allah ciptakan. Akan tetapi maknanya adalah di awal Allah menciptakan pena. Bukan pena adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Ini yang ana tahu, sejauh yang ana tahu dalam ilmu ana yang tak terlalu banyak, ketika mencoba untuk mendengarkan syarah para ulama tentang hadis ini tidak menunjukkan bahwa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan bernama pena. Namun awal-awal Allah menciptakan pena, Allah katakan kepada pena, uktub. Ini makna hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Di awal Allah menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Qala ma aktub. Pena berkata kepada Allah, apa yang harus saya tulis? Lalu Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah.
tulis apa yang akan terjadi nanti dari saat awal diciptakan pena ini, apa yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Maka pena menuliskan seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat dan dituliskan di dalam lembaran-lembaran, dan itu yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan ini terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang berhubungan dengan bahasan kita sekarang adalah bahwa sebelum semua makhluk diciptakan, maka hanya Allah satu-satunya. Dengan keperkasaannya, dengan kekuasaannya, dengan kemahahebatnya, dengan kemaha penciptaannya, dengan seluruh yang sekarang ini Allah terangkan kepada kita, sudah ada bersama Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah, sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala seperti itu. Allah terpuji sebelum makhluk diciptakan. Tidaklah dengan adanya makhluk baru Allah terpuji, tidak. Allah perkasa sebelum makhluk diciptakan. Bukan karena adanya makhluk lalu Allah perkasa dengan keperkasaannya mengatur. Tidak. Allah sudah perkasa sebelum makhluk itu ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang Allah, pembicaraan kita kepada 3 bahasan. Pertama, Allah yang maha mencipta, mengatur, memiliki, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, dan aneka ragam yang dikerjakan Allah kepada hamba-hambanya. Ini disebut dengan af'alullah, fi'il Allah, perbuatan-perbuatan Allah, apa yang telah Allah lakukan kepada para makhluk, semuanya. Di bahasan yang pertama. Dan bahasan yang kedua, bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Dan ini yang sedang kita pelajari, fikih nama dan fikih sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahagian yang ketiga berbicara tentang Allah, bagaimana makhluk kepada Allah. Bagaimana makhluk kepada Allah. Dan ini yang dikenal dengan 3 tauhid. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Tauhid bahwa Allah lah Rabb, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memiliki, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang memberikan, melakukan, mendatangkan matahari, menenggelamkannya, mendatangkan malam, dengan gelapnya, mendatangkan siang, dengan cahayanya, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Semua ini bab rububiyah. Dan yang berikutnya bab asma wa sifat, pelajaran kita hari ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana makhluk kepada Allah, di mana makhluk harus menjadikan Allah ilah satu-satunya yang dia ibadati satu-satunya. Kembali kita ulang kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, nun yang jauh di sana, yang mengatakan bahwa ini adalah karangan manusia, tauhid terbagi 3. Jawabannya tidak. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran.
Dan apa yang dikatakan oleh para ulama tauhid terbagi tiga, bukanlah karangan, akan tetapi setelah dibaca Al-Quran, difahami Al-Quran, maka kandungan Al-Quran itu yang berhubungan dengan Allah dibagi tiga secara kelompok besar. Seperti yang tadi kita katakan. Hal-hal yang di dalam Al-Quran berhubungan dengan Allah dan apa yang ia lakukan. Dua, Allah, nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, makhluk harus bagaimana kepada Allah. Ngantuk? Ngantuk? Enggak? Oke. Kalau ngantuk, wudu. Oh. Dan ini sudah kita ulang-ulang dalam beberapa pertemuan. Kita ulang-ulang agar mengingatkan kaum muslimin bahwa ini bukanlah bid'atun minal qaul. Sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Karena dia adalah istiqra'un fi kitabillah wa fi ahadithi Rasulullah SAW, dan datanglah kesimpulan. Membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat Allah, membaca hadis Rasulullah SAW, kesimpulannya begini. Ini hanya mengambil kesimpulan dan intisari daripada apa yang ada di dalam kitabullah tentang Allah, apa yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW tentang Allah. Maka bahasannya tiga. Allah dalam apa yang ia perbuat, Allah dan perbuatannya, Allah dan af'alnya. Dua, Allah dengan nama dan sifatnya. Tiga, bagaimana makhluk kepada Allah. Ketahuilah, di tiga poin yang tadi Allah ingin kita mengesakannya. Al-Ahad. Di tiga poin tadi, di tiga bahasan tadi, Allah Ahad. Ahad di dalam rububiyah, Ahad di dalam asma wa sifat, dan Ahad di dalam hamba harus menjadikannya satu-satunya. Dan ini yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, annahu subhanahu wa ta'ala huwal mutafarridu bi sifatil majdi wal jalali, al-mutawahhidu bi nu'util azamati wal kibriyai wal jamali, fahuwa wahidun fi dhatihi la shabiha lah, wa wahidun fi sifatihi la mathila lah, wa wahidun fi af'alihi la sharika lah, wala dhahir, wa wahidun fi uluhiyatihi falaysa lahu niddun fil mahabbati wat ta'zimi wad dhulli wal khudu', wa huwa al wahidul ladzi 'azumat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamal. Silahkan kembali kepada kitab yang memiliki kitab, dan terjemahannya juga ada di dalam kitab antum, bahwa Allah lah esa satu-satunya di dalam sifat, kemuliaan, keagungan, kebesaran dan keindahan. Dialah zat satu-satunya yang tidak ada zat seperti zatnya dia. Dan dialah Allah satu-satunya, Rabbul Izzati wal Jalalah, di dalam sifat yang mana tidak ada yang serupa dengan, semisal dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dialah satu-satunya di dalam perbuatan-perbuatan yang ia lakukan, di mana tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatan tersebut. Bahkan tidak ada yang menolong Allah untuk melakukan apa yang ia lakukan. Dan Allah satu-satunya yang harus diibadati oleh hamba-hambanya, dan hambanya tidak boleh menyekutukan dia dalam seluruh peribadatan. Uduk. Kum tawadda. Dan apa yang beliau katakan di dalam paragraf ini, inti bahwa keesaan Allah di tiga tempat.
Esakan Allah di dalam rububiyah, esakan Allah di dalam asma wa sifat, dan esakan Allah di dalam uluhiyah. Tentang apa yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, hanya Dia yang melakukan satu-satunya, tak ada selain Dia. Bahkan tidak ada yang menolong Allah untuk melakukan itu. Allah melakukan seorang diri. Sifat-sifat Allah, hanya Allah yang punya. Tidak ada yang lain yang punya selain Allah. Dan ini yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, Ana ingin bertanya kepada antum sekarang. Antum hidup? Antum hidup? Allah hidup? Sama nggak? Nggak sama. Kenapa? Hidupnya Allah tak sama dengan hidupnya antum. Antum mendengar? Allah mendengar? Tak sama. Yang hidup seperti hidupnya Allah, hanya Allah satu-satunya. Yang mendengar seperti mendengarnya Allah, hanya Allah satu-satunya. Yang ada pada makhluk ini hanya sama penyebutan. Allah hidup, makhluk pun hidup. Sama penyebutan. Secara hakikat, hidupnya Allah, hanya Allah yang punya satu-satunya. Tak ada yang seperti itu seluruh makhluk. Allah melihat, makhluk melihat. Sama penyebutan. Sama penyebutan. Namun melihatnya Allah, hanya Allah yang punya penglihatan seperti melihatnya Allah itu satu-satunya. Makhluk melihat juga, tapi tak sama dengan apa yang Allah miliki daripada penglihatan. Kalau antum paham ini, perlakukan seperti ini pada seluruh sifat-sifat Allah. Allah pengasih dan penyayang. Makhluk pengasih dan penyayang? Ya, tapi beda. Yang seperti yang dimiliki Allah, hanya Allah satu-satunya yang punya. Tak ada makhluk manapun yang punya seperti itu. Dalam sifat pengasih dan penyayang. Allah tinggi? Ya. Makhluk juga tinggi? Ketinggian yang dimiliki Allah, tak ada yang makhluk manapun yang memilikinya. Allah berbicara, makhluk berbicara, sama penyebutan saja. Hakikat berbeda. Kalau kita ingin agak masuk sedikit, kita akan mengatakan yang hidup satu-satunya hanya Allah. Yang lain dihidupkan. Yang hidup, yang punya hidup satu-satunya, hidup itu adalah sifat dia yang la yanfakku anhu tarfata ain, yang tak pernah terpisah darinya, dan itu sifat yang ia miliki, bukan sesuatu yang didapatkan. Hanya Allah yang hidup satu-satunya dengan makna yang seperti itu. Selain Allah sebenarnya bukan hidup, dihidupkan. Hidupnya itu punya ketergantungan yang sangat hebat kepada yang memberikan kepadanya kehidupan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Kira-kira bisa dipahami nggak? Kalau antum bisa paham ini, maka antum coba
Seperti itu lakukan pada seluruh sifat. Antum mendengar? Bukan. Antum hanya diberikan pendengaran. Antum punya kekuatan? Punya. Bukan. Antum hanya diberikan sebahagian kekuatan. Yang punya kekuatan satu-satunya hanya Allah. Antum melihat? Enggak. Antum hanya diberikan kemampuan untuk melihat. Karena melihat ini bukan punya kita. Dalam arti kata, kita memilikinya seperti Allah memiliki penglihatan. Enggak. Allah ketika memiliki penglihatan, Allah melihat yang memang itu sifat yang tak pernah lepas Allah dari sifat tersebut. Sementara kita hanya diberikan kemampuan melihat. Sebatas yang Allah inginkan, kemampuan kita sampai di mana. Oleh karena itu yang ada di belakang saya nggak bisa lihat. Karena Allah tidak berikan saya kemampuan untuk melihat yang ada di belakang saya. Kalau sudah terbatas oleh tembok, saya tidak bisa lihat lagi. Kalau terlalu jauh, saya tidak bisa lihat lagi. Kenapa? Kemampuan saya melihat, Allah hanya berikan segitu. Karena melihatnya saya, hanya diberikan oleh Allah kemampuan melihat. Bukan saya punya sesuai dengan seperti yang dimiliki oleh Allah. Enggak. Beda jauh. Ini yang berhubungan dengan sifat. Kembali kita kepada bahasan yang luas dari yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh. Allah di dalam zat, dia satu-satunya. Allah di dalam sifat, dia satu-satunya. Allah di dalam rububiyah, dia mengatur, memberi rezeki, menyembuhkan, memberikan sakit, memberikan manfaat, menolak mara bahaya, dan seterusnya, hanya Allah satu-satunya. Intinya adalah, kalau demikian adanya, hai manusia, jadikan ia ilah satu-satunya. Itulah dia, la ilaha illallah. Kalau Anda yakin bahwa Allah satu-satunya yang memberi kamu rezeki, minta rezeki hanya kepada Allah. Satu-satunya. Ketika Anda minta rezeki kepada Allah, satu-satunya, Anda telah menjadikan Allah di dalam minta rezeki, la ilaha illallah. Ketika Anda yakin bahwa yang memberikan Anda keselamatan dalam perjalanan ini, hanya Allah satu-satunya. Anda meyakini rububiyah Allah dalam memberikan kepada Anda keselamatan perjalanan. Maka Anda minta satu-satunya kepada Allah. Ketika Anda minta satu-satunya kepada Allah, Anda dalam bab ini telah menerapkan la ilaha illallah. Dan lihat orang yang minta keselamatan perjalanan kepada benda. Entah itu tangkal, bentuknya keris, bentuknya cincin, bentuknya tulisan kertas yang disimpan di dalam plastik lalu dibungkus-bungkus dengan benang beberapa rupa, berapa warna, biasanya 7. Yang dijampi-jampi dan dia yakin inilah yang telah mengamankan dia dalam perjalanan. Ingat, dia tidak lagi dalam bab ini la ilaha illallah. Dalam bab ini dia tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Kenapa? Dia telah menjadikan selain Allah sesuatu yang dia ilahkan. Dia telah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesuatu yang telah dia ilahkan. Uluhiyahnya telah dia berikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menodai, merusak
dan menghancurkan la ilaha illallah. Kalau antum yakin bahwa Allah ahad, maka ahad dalam segala-galanya. Oleh karena itu, ketika antum ingin meminta, mintalah kepada yang satu-satunya yang melakukan. Itu dia. Itu dia korelasi antara semua cabang tauhid. Allah ahad di dalam rububiyah, Allah ahad di dalam sifat dan nama, dan Allah lah ahad yang harus diahadkan di dalam peribadatan. Camkan bagian terakhir, Allah yang harus diahadkan dalam peribadatan. Agar Anda tahu, ketika orang beribadah untuk selain Allah, dia tidak lagi menjadikan Allah ilah satu-satunya, yang dia ibadati satu-satunya, terjadi penyelewengan dari la ilaha illallah. Sama penyebutan tidak mengharuskan samanya hakikat yang sebenarnya. Ini kaidah penting dalam memahami asma wa sifat. Sama sebutan tidak mengharuskan hakikatnya sama. Sama menyebutnya. Masjid ini besar? Besar. Langit besar? Sama nggak? Kan sama-sama sebutannya. Masjid ini besar, langit juga besar. Batu besar? Kok besar? Batu keras? Lalu kamu keras kepala. Sama kerasnya? Sama-sama sebutannya sama loh. Sama-sama keras. Batu keras nggak? Itu tuh dinding-dinding nih apa namanya? Tuh. Tiang nih keras nggak? Keras. Sama-sama keras. Yang satunya keras kepala. Sama-sama keras. Sama sebutannya. Tapi apakah maknanya sama? Oke. Ketika Allah menyebut sesuatu tentang dirinya sama dengan yang ada pada makhluk, sama sebutan. Sebenarnya hakikatnya tidak sama. Allah sami', Allah mendengar, manusia mendengar, sama sebutannya, hakikatnya berbeda. Mendengarnya Allah tak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah hidup, makhluk hidup, sama penyebutan doang. Hakikatnya berbeda. Hal yang sama dengan Allah di atas arsy, Raja di atas arsy, Allah turun, makhluk turun, Allah tabaraka wa ta'ala tinggi, makhluk juga tinggi, Allah tabaraka wa ta'ala punya tangan, makhluk juga punya tangan, Allah punya wajah, makhluk punya wajah, sama penyebutan. Dalam hakikat tidak sama. Oleh karena itu, sekedar sama menyebut tidaklah menjadikan Allah itu sama dengan makhluk. Tidaklah menjadikan Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena itu hanya sama sebutan dan kita tidak menyamakan apa yang sama penyebutannya antara makhluk dengan Allah Sang Pencipta, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Enggak, sama-sama sebutan aja. Allah hidup, makhluk hidup, beda. Allah mendengar, makhluk mendengar, Allah melihat, makhluk melihat, Allah berbicara, makhluk berbicara, Allah tabaraka wa ta'ala marah, makhluk marah, Allah ridho, makhluk ridho, Allah melaknat, makhluk melaknat, Allah membuat makar, makhluk membuat makar, Allah juga membuat makar untuk yang membuat makar.
Allah tabaraka wa ta'ala mengolok-olok, orang yang mengolok-olok sama penyebutan, akan tetapi yang ada pada Allah Ahad. Dia Allah satu-satunya yang punya. Dan tak ada yang sama dengan itu siapapun dari makhluknya, apapun dari makhluknya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut namanya Wahid ketika Allah menyuruh kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya ilah kalian yang kalian ibadati hanya Allah yang Esa, satu-satunya. Tak boleh mengibadati selain Allah. Tidak boleh mengibadati selain Allah. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang dakwah para nabi dan para rasul yang menyuruh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Para nabi dan para rasul juga mengatakan, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya diwahyukan kepada saya, sesungguhnya ilah kalian hanya ilah yang satu. Maka jadikan Allah ilah kalian satu-satunya. Oleh karena itu ketika Allah dikatakan punya anak, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengkafirkan orang-orang yang mengatakan itu. Ketika mereka mengatakan Allah salah satu di antara yang tiga, akidah Trinitas, Allah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Allah tidak lagi Esa dan tidak lagi diesakan. Tidak lagi diesakan. Sudah lari daripada la ilaha illallah. Ada 8 poin disebutkan oleh Fadilatul Syekh di dalam kitab. Barang siapa yang merujuk kepada kitab akan melihat mengesahkan Allah, menjadikan Allah Esa, menuntut, kata beliau ada 8 poin yang harus kita ketahui. Pertama, tak ada yang semisal dengan Allah. Dua, kalau sudah bicara Allah, jangan coba-coba untuk kayaknya Allah kayak begini, mencoba untuk membuat bentuk-bentuk Allah, nggak boleh. Membayang-bayangkan Allah itu seperti ini secara kaif, nggak boleh. Ada orang yang sholat membayang-bayangkan Allah ada di depannya, nggak boleh. Apa yang harus dibayang-bayangkan? Apa yang Anda bayangkan itu bukanlah Allah. 3, sifat sempurna hanya Allah satu-satunya yang punya. 4, sifat yang sempurna itu mencapai puncak kesempurnaan, yang puncak kesempurnaan itu hanya Allah satu-satunya yang punya. Yang 5, sucikan Allah dari persamaan dengan makhluk dan sucikan Allah dari kekurangan terhadap kesempurnaan itu. Yang 6, wajibnya kita mengakui bahwa Allah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan yang mutlak di dalam seluruh zat, di dalam zat dan seluruh sifat dan di seluruh af'al yang tadi kita bicarakan di awal. Yang 7, wajibnya kita mengesahkan Allah. Wajibnya kita mengesahkan Allah. Yang 8, menolak pernyataan seluruh orang yang syirik. Karena syirik itu telah menjadikan Allah tidak esa. Telah menjadikan Allah tidak
tidak esa. Ana nggak tahu nih, ana melihat wajah banyak yang ngantuk. Sehingga hawa ngantuk antum itu pun mengalir ke ana. Sehingga membuat ana juga gimana gitu. Apa terlalu cepat antum bangun? Jam berapa bangunnya? Hah? Jam 4 kurang. Atau terlambat tidur? Bisa dua penyebab. Terlalu cepat bangun atau terlalu lambat tidur. Hingga kalau bangunnya pun jam 4 lewat, tetap saja ngantuk karena kurang tidur. Baik, Anda tutup dengan satu bahasan lagi, setelah itu kita tanya jawab. Karena secara garis besar Anda sudah sampaikan isi daripada apa yang ada di dalam kitab Syekh Abdul Razak tentang Al-Ahad dan Al-Wahid. Nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewajiban kita kepada Allah yang terbesar adalah jadikan dia satu-satunya. Itulah dia la ilaha illallah. Kewajiban kita kepada Allah yang terbesar adalah jadikan dia apa? Satu-satunya. Itulah dia la ilaha illallah. Itulah dia la ilaha illallah. Itulah dia qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Ketika Allah menyuruh kita mengatakan Allah itu esa, maksudnya bukan sekedar omongkan, enggak, omongkan, yakini, laksanakan. Jangan hanya ngomong saja Allah esa, setelah itu perbuatan kita tidak mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan. Karena ketika Allah menyuruh kita mengatakan kul, katakan, maksudnya adalah katakan, yakini, amalkan. Ketika kita mengatakan Allah esa, sementara perbuatan kita masih meminta kepada selain Allah, maka kita tidak mengesahkan Allah. Kita tidak mengesahkan Allah. Walaupun berulang-ulang kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena ketika Anda mengatakan Allah satu-satunya yang mengatur, Dia menuntut Anda minta kepada Dia satu-satunya. Menuntut. Kalau Anda yakin Allah yang mengatur satu-satunya, maka tuntutannya adalah mintalah kepada Allah satu-satunya. Jangan minta kepada selain Allah. Yakin Allah yang memberi rezeki satu-satunya? Yakin. Maka menuntut, mintalah kepada Allah rezeki. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau Anda yakin Dia yang mengatur rezeki satu-satunya, kenapa minta kepada selain Allah? Ketika Anda minta kepada selain Allah, menunjukkan bahwa Anda tidak yakin Allah yang mengatur rezeki satu-satunya. Kalau Allah yang berbuat satu-satunya, maka minta kepada Allah satu-satunya. Karena Allah yang berbuat satu-satunya. Satu-satunya yang berbuat adalah Allah. Anda yakin yang menurunkan hujan satu-satunya adalah Allah, maka minta hujan satu-satunya hanya kepada Allah.
Jadi saling keterikatan antara rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah menuntut uluhiyah. Rububiyah yang Anda yakini menuntut Anda harus menjadikan dia satu-satunya dalam uluhiyah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, rububiyah menuntut uluhiyah. Siapa yang memberikan Anda rezeki di laut ketika melaut? Siapa? Allah. Maka mintalah rezeki dari laut satu-satunya hanya kepada Allah. Satu-satunya hanya kepada Allah. Kalau Anda betul-betul yakin yang bisa memberi rezeki kepada Anda di laut satu-satunya adalah Allah, maka Anda harus minta satu-satunya kepada Allah. Namun kalau Anda sudah yakin rezeki di laut juga yang memberinya selain Allah, maka Anda pasti akan meminta juga kepada selain Allah itu. Sebagaimana sebagian orang minta ke Nyi Roro Kidul. Sebagian orang minta hasil laut ke Nyi Roro Kidul, terutama yang di beberapa tempat yang diyakini Nyi Roro Kidul punya kuasa di sana, mengatur, memberi, dan semacamnya. Dan hati-hati terhadap film yang seolah-olah di laut ada penguasa. Karena percaya tidak percaya itu adalah syirik dalam makna yang halus dimasukkan dalam pemahaman. Ada yang bisa mengatur laut. Ada yang bisa mengatur perjalanan air, ada yang bisa mengatur. Ini semua film syirik. Apalagi bisa mengatur semuanya, air bisa dia atur, tanah bisa dia atur, angin bisa dia atur. Ini film syirik. Namun didatangkan dalam bentuk perfilman sehingga masuk secara halus akidah kafir. Ada yang mengatur selain Allah. Ini yang terakhir yang Anda bahas, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa kewajiban kita terbesar kepada Allah adalah menjadikan Allah satu-satunya. Itulah dia la ilaha illallah. Satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita bertawakal, satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita cintai, tak ada cinta yang lebih daripada itu, satu-satunya yang kita takuti, satu-satunya yang kita minta rezeki kepadanya, satu-satunya yang kita minta sembuhkan penyakit kepadanya, satu-satunya yang kita minta manfaat, apapun manfaat itu, minta satu-satunya kepada Allah. Itulah kewajiban kita terbesar kepada Allah, ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Ada dalam kalimat la ilaha illallah, jangan dilanggar. Kalau Anda sudah tidak menjadikan Allah satu-satunya, hati-hati, berbahaya. Boleh jadi la ilaha illallahnya hancur. Boleh jadi la ilaha illallahnya hancur. Dalam penilaian Allah kepada diri Anda, Anda tidak lagi memiliki la ilaha illallah. Sering sekali di dalam beberapa ibadah, salat, disunnahkan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ya atau tidak? Diiringkan antara Qul huwallahu ahad dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Apabila kita cermati, ternyata Qul ya ayyuhal kafirun mewakili la ilaha. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, mewakili illallahu. Qul ya ayyuhal kafirun menolak persamaan antara Allah dengan siapapun. Qul huwallahu ahad menetapkan semuanya yang punya hanyalah Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Maka qul ya ayyuhal kafirun mewakili la ilaha, qul huwallahu ahad sampai akhir mewakili illallahu. Sehingga ketika disatukan dalam sebuah bacaan salat, la ilaha dijabarkan maknanya dengan qul ya ayyuhal kafirun. Illallahu dijabarkan maknanya oleh qul huwallahu ahad.
Semoga bermanfaat apa yang Anda sampaikan. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga menghilangkan kantuk-kantuk antum. Fadal. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini Al-Ahad. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua di hari ini. Baik, seperti yang disampaikan oleh guru kita coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Dan untuk antum yang ingin bertanya, para jemaah bisa menuliskan pertanyaan langsung di kertas dan disampaikan ke depan. Kita bacakan dulu pertanyaan di layanan WhatsApp yang ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Ustaz. Apakah ucapan semua kekayaan atau kejayaan saya itu adalah dari kecerdasan dan keahlian saya, ini termasuk kesyirikan? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Ustaz untuk menghindari syirik kecil? Syukran, Ustaz. Ada tidak orang yang lebih cerdas dari dirimu? Ada tidak? Ada. Apakah rezekinya di bawah dirimu? Lalu siapa yang ngatur? Kenapa Anda cerdas, rezeki Anda banyak? Ada orang yang lebih cerdas, rezekinya tidak sebanyak dirimu. Harusnya, kalau rezeki itu tergantung kepada kecerdasan, orang yang lebih cerdas daripada dirimu, harusnya rezekinya lebih banyak. Harusnya lebih banyak rezekinya. Kenapa orang yang lebih cerdas daripada dirimu, rezekinya lebih sedikit daripada dirimu? Bahkan adakah orang yang kecerdasannya di bawah engkau, namun rezekinya lebih banyak? Oh, kenapa? Kenapa diikatkan dengan kecerdasan? Kalau diikatkan kepada kecerdasan, harusnya semakin cerdas, rezeki semakin banyak. Semakin tidak cerdas, rezeki semakin sedikit. Harusnya. Ternyata tidak. Rezeki tidak berhubungan seperti itu dengan kecerdasan. Ada sebab dan ada yang menentukan. Ada sebab dan ada yang menentukan. Dan ketika dia menentukan juga pakai sebab. Namun dia yang menentukan. Engkau cerdas, alhamdulillah. Dengan kecerdasan kau mencari nafkah, itu sebab. Namun yang menentukannya adalah Allah. Yang menentukannya adalah Allah, bukan Anda dan kecerdasan Anda. Ada sebab, namun ada yang menentukan. Silakan lakukan sebab dan itulah kemampuan diri manusia. Namun serahkan kepada yang mengatur untuk menentukan apa yang ingin dia tentukan di dalam ciptaannya. Dan jangan sekali-kali ketentuan itu dikaitkan hanya dengan sebab. Semoga Anda paham apa yang Anda maksud. Cerdas sebab, nah Anda cerdas. Makanya Anda belajar. Dan kecerdasan Anda membuat Anda menguasai ilmu. Lalu setelah itu Anda buka usaha. Dengan kecerdasan Anda menjalin relasi sana, relasi sini. Oke, itu sebab. Namun siapa yang mengatur akhirnya rezeki itu mengalir? Ada yang mengaturnya. Lakukan apa yang menjadi sebab. Serahkan yang mengatur dan menentukan kepada yang mengatur dan menentukan. Terlalu banyak orang karena terlalu cerdas, akhirnya masuk penjara. Terlalu banyak. Karena terlalu cerdas, akhirnya mampu mencuri uang negara, miliaran dan triliunan. Hasil akhirnya kemana? Penjara. Allah menentukan seperti itu.
Dia merasa aman, dia merasa aman, dia merasa aman. Karena terlalu cerdas mengatur ini, mengatur ini, mengatur ini, mengatur ini. Ala kulli hal. Jangan apa yang terjadi di alam semesta secara keputusan dikaitkan hanya kepada sebab. Ini kata para ulama penyembah sebab. Hati-hati. Bisa menjadi syirik apabila memang ditiadakan Allah di dalam menentukan apa yang terjadi. Akan tetapi, jadikan sebab adalah sesuatu yang harus dilakukan, kemudian keputusannya minta kepada Allah. Sebab untuk punya keturunan adalah menikah. Apakah semua orang menikah punya keturunan? Tidak. Karena yang menentukan keturunan adalah Allah. Walau semua orang yang menikah itu telah melakukan sebab untuk punya keturunan. Ya atau tidak? Siapa yang menentukan? Allah. Dan ketika Allah menentukan, Allah juga mengatakan, ada yang kami kasih laki-laki saja, ada yang kami kasih perempuan saja, ada yang kami campur. Ada yang laki-lakinya, ada yang perempuan yang kami kasih dia, ada yang tidak kami kasih sama sekali. Yang menentukan Allah. Padahal semuanya melakukan sebab. Semuanya melakukan sebab. Namun yang mengatur adalah Allah. Dan tak boleh juga ingin punya keturunan tak melakukan sebab. Itu pandir namanya. Ingin punya keturunan tapi tak melakukan sebab, itu namanya pandir. Karena Allah menentukan pakai sebab. Lakukan sebab, minta kepada Allah yang mengatur. Hujan terjadi karena adanya proses ini, proses ini, proses ini. Sebab datangnya hujan dipelajari oleh manusia. It's okay, nggak ada masalah. Itu ilmu tentang sebab turunnya hujan. Apakah apabila kita melakukan sebab itu hujan pasti turun? Sekarang ilmu tentang hujan, ilmu sebab. Adanya ini di alam, di atas, adanya ini di awan, kemudian angin datang, ini datang, ada unsur ini di awan, akhirnya turunlah hujan. Manusia mengetahui sebab dengan dipelajari, tahu sebabnya. Oke, tahu sebabnya, nggak ada masalah. Tapi apakah kalau Anda sudah melakukan sebab-sebab itu hujan pasti turun? Maka lihat manusia sekarang. Ayo hujan buatan. Udah habis ratusan miliar, hujan nggak turun-turun. Karena yang menentukan hujan tidak menentukan hujan diturunkan. Padahal menurut logika manusia harusnya sudah turun hujan. Karena semua ilmu yang mereka ketahui tentang proses terjadinya hujan telah mereka lakukan. Kenapa hujan belum turun-turun juga? Hal yang sama, pahami saja ada orang menikah. Dia telah melakukan sebab, akan tetapi Allah yang menentukan segala-galanya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari yang ditentukan Allah untuk kalian. Cari, tapi yang ditentukan Allah. Nah, yang kedua tadi apa? Syirik kecil, Ustaz. Bagaimana cara menjauhi syirik kecil? Syirik kecil apabila yang dimaksud adalah riya, memang sulit. Memang sulit menjauhi riya. Kenapa? Karena dia ada pada sifat dasar. Sifat dasar manusia ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang. Senang apabila yang orang melihatnya. Banyak yang bertanya tentang bagaimana cara supaya ikhlas dan tidak syirik, tidak riya, Ustadz. Wallahu alam, ana mencoba untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan kepada kita bagaimana cara ikhlas. Jawaban anak adalah sebagai berikut. Anda pernah sholat sendirian? Sendirian, entah di kamar, entah di masjid, tapi sendirian, gak ada orang lain. Orang lain betul-betul tidak ada. Pernah? Ada rasa ingin dipuji oleh... Ya, kalau Anda sholat di kamar ingin dipuji oleh lemari, ingin dipuji oleh kasur,
ingin dipuji oleh dinding, ingin dipuji oleh pintu. Ada rasa itu enggak? Anda ingin mengatakan bahwa ketika Anda sholat sendirian di kamar, ada sesuatu yang Anda rasakan di mana Anda tidak ada keinginan dipuji oleh apapun dan siapapun. Semua yang ada di kiri kanan Anda, semua itu tak ada Anda harapkan darinya sesuatu. Cobalah untuk memiliki rasa yang sama walaupun di depan manusia. Cobalah untuk memiliki rasa yang sama walau di depan manusia. Tapi kalau Anda sedikit agak keras, Anda akan mengatakan, anggap saja mereka kasur. Anggap saja mereka dinding, anggap saja mereka pintu, anggap saja mereka gorden. Yang Anda tidak butuh apa-apa dari kasur itu untuk sholatmu. Anda tidak butuh apa-apa dari daun pintu itu untuk sholatmu. Anda tidak butuh apa-apa dari karpet itu untuk sholatmu. Anda juga tidak butuh manusia-manusia semua ini yang ada di sekitarmu untuk sholat itu. Anda tidak membutuhkan mereka. Bahkan mereka bisa merusak dirimu kalau Anda butuhkan. Mudah-mudahan dengan jawaban ini, mudah jawabnya, mengamalkannya yang sulit. Mudah jawabnya, tapi mengamalkannya yang sulit. Dan kemampuan juga ada, biiznillah, ada efek dari latihan. Maka latihan terus untuk ikhlas, tidak riya, ikhlas, tidak riya, ikhlas, tidak riya. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga sekaligus nasihatnya untuk kita bersama. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk ikhlas ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Ini apa Ustaz, apakah Ustaz mau jawab apa tidak ini ya? Sebenarnya ada nggak sih Ustaz Nyi Roro Kidul itu? Kata orang ada. Kalaupun ada, apakah itu hanya di film atau apa Ustaz? Apa Ustaz? Kalaupun ada, itu apakah jin atau apa Ustaz? Nah. Sesuatu yang ada dalam keyakinan, maka kita katakan ada dalam keyakinan. Ada dalam keyakinan. Dan keyakinan ini terbagi dua. Benar, salah. Ada keyakinan yang salah. Soal dia ada dalam keyakinan, ada dalam keyakinan. Sebagaimana dulu orang Quraisy meyakini adanya Lata yang memberkahi mereka, adanya Uzza yang memberkahi mereka, adanya... Maka hal yang sama, ada keyakinan, adanya Nyi Roro Kidul, adanya penjaga ini, penjaga itu, penjaga ini, penjaga itu, penjaga sungai dan semacamnya. Diyakini orang ada. Sudah, kita katakan ada dalam keyakinan. Keyakinan itu terbagi dua, keyakinan benar dan keyakinan salah. Dan kita masukkan Nyi Roro Kidul itu kepada keyakinan salah. Kepada keyakinan salah. 2006, tahun 2006 kalau tidak salah, anak mundur ke belakang, itu pertama kali di Indonesia ini kesurupan massal di SMA. Kita tidak perlu sebut nama SMA-nya, ada dekat sana, itu dekat. Tak jauh dari rumah sakit umum. Kepada kepala sekolah, kawan-kawannya jin bernama dukun, itu mengatakan bahwa sekolah Anda ini 2 minggu ini digunakan jin untuk pesta. Dan mereka ngundang Nyi Roro Kidul. Itu kan ada dalam keyakinan. Ada di dalam keyakinan. Namun keyakinan terbagi dua. Ada keyakinan yang benar, ada keyakinan yang salah. Kita katakan salah itu keyakinan seperti itu, tak benar.
Maka pertanyaannya, adakah Nyi Roro Kidul itu? Kita katakan ada dalam keyakinan. Soal benar atau tidak benar, itu yang harus dinilai. Jawaban kita, tidak benar. Keyakinan yang tidak benar. Apakah dia jin, Ustadz? Ya, jangan diperpanjang. Mau jin, mau ndak jin, terserah dia lah. Yang penting ada dalam keyakinan manusia, dan kita meyakini keyakinan itu batil. Sampai-sampai haji kemarin, ada jemaah yang berasal dari Jogja yang mengatakan kami ketika berdoa menghadapnya ke selatan. Bukan ke Ka'bah. Umat Islam membuat hajatan, syukuran akan panen ketika berdoanya menghadapnya ke selatan. Bukan ke Ka'bah. Dan mereka tahu menghadapnya ke selatan. Begitu adat istiadat di negeri kami. Dan kami sudah berusaha menyampaikan, ayo ke kiblat. Enggak, karena kebiasaan masyarakatnya menghadapnya ke selatan. Karena menurut mereka ada penjaga pantai selatan. A'udzubillahi min dzalik. Naam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, begitu juga kita semua. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara menghadirkan Allah di setiap kegiatan? Yang kedua, bagaimana cara menghadirkan rasa takut kepada Allah? Nah, Ustadz. Menghadirkan Allah maksudnya adalah Anda merasa diawasi. Anda merasa diperhatikan oleh Allah. Ini makna menghadirkan Allah. Bukan menghadirkan Allah dalam makna-makna yang ditakyif. Itu yang tidak boleh tadi kata Syekh. Takyif di poin yang kedua tadi. Tidak boleh mengkaifkan menghadirkan Allah dalam sholat, menghadirkan Allah. Maknanya adalah Anda diawasi oleh Allah. Anda diperhatikan oleh Allah. Ini makna menghadirkan Allah. Dan ada yang lebih hebat daripada itu. Namun sulit untuk ditemukan di dalam hati, yaitu kita benar-benar seolah-olah melihat Allah. Ini lebih tinggi daripada yang tadi Anda sebut. Oleh karena itu bahasa dari lisan Rasul kita tercinta adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang paling tinggi. Namun itu sulit sekali. Kalau tidak, fa innahu yaraka, maka dia melihatmu. Kita untuk sampai kepada dia melihat kita itu sudah sulit, apalagi yang sampai kepada poin yang berikutnya. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, apakah ketergelinciran seorang tokoh atau dai ini bisa mengeluarkan orang ini dari ahlu sunnah wal jamaah, Ustaz? Seperti kesalahan-kesalahan yang kerap terjadi dari sikap dan perilakunya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh ijma atau keseluruhan asatis yang lain. Nah, Ustaz. Kita sering sampaikan, sehebat apapun Anda menilai seseorang saleh, yakini dia punya dosa. Namun kita tidak tahu dosanya apa. Alhamdulillah kita tidak tahu. Sekarang kita tahu, ya sudah kita tahu. Selesai. Paham nggak yang saya maksud? Sesoleh apapun seseorang di mata Anda, sesoleh apa, selain para nabi dan para rasul ya. Kita bicara manusia sekarang loh. Karena pertanyaan sekarang kan. Sesoleh apapun manusia itu di mata Anda, fulan, nggak perlu sebut namanya, fulan soleh, luar biasa, fulan soleh, luar biasa, fulan soleh, luar biasa. Tambahkan, dia pasti punya dosa. Masalahnya saya tidak tahu. Dia dosanya apa? Allah tutup dari saya pengetahuan tentang dosanya. Maka semua punya dosa.
punya kesalahan. Semua punya dosa dan punya kesalahan. Cuman, saya tidak tahu dosanya. Setelah sekian lama, akhirnya saya tahu itu ternyata dosanya. Karena mungkin terlalu dekat berhubungan dengannya, ketahuan dosanya. Atau terlalu sering dia lakukan sehingga tertangkap kamera. Itu dia dosanya. Sekitar tahu itu dosanya, udah itu dosanya, selesai urusan. Kenapa? Kenapa disibukkan diri kita? Karena semuanya juga punya dosa. Semuanya juga punya dosa. Cuman ini dibongkar oleh Allah sehingga publik tahu ini tidak dibongkar oleh Allah tabaraka wa taala dan Allah masih simpan dosa-dosanya itu. Karena Allah sayang mungkin kepadanya atau yang lainnya. Pada dasarnya semua orang soleh punya dosa. Hadirkan nama para ulama yang antum kenal sekarang, yang masih hidup sekarang. Hadirkan namanya. Dan kesolehan yang antum tahu. Tambahkan dia punya dosa. Pasti. Apa? Enggak tahu. Tapi pasti ada. Permasalahannya hanya terbongkar dan tidak terbongkar kan? Ya atau tidak? Permasalahannya hanya terbongkar dan tidak terbongkar. Ada apa ribut? Ada apa ribut? Dan apa diributkan? Seolah-olah yang meributkan juga tak punya dosa. Semua kita punya dosa. Oleh karena itu kita berusaha melakukan yang terbaik di bulan Ramadan agar Allah ampuni dosa kita itu. Salah satu makna kenapa kita rajin beribadah di bulan Ramadan, berusaha maksimal agar Allah ampuni dosa kita itu. Semua kita punya dosa, punya kesalahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita berbuat, hendaklah kita melihat apa masalah dan mudarat. Apa masalah dan mudarat. Dan ketahuilah bahwa agama Allah ini Allah yang jaganya, bukan manusia. Tidak akan mulia dia dengan perbuatan manusia, tidak akan hina dia dengan perbuatan manusia, karena Allah yang menjaganya. Dan jangan khawatirkan dakwah ini karena perbuatan manusia. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah tauhid yang dibagi 3 tadi harus lengkap pada diri seorang muslim untuk mentauhidkan Allah? Bagaimana jika bolong satu Ustaz, seperti tauhid uluhiyah, tapi orang ini meyakini rububiyah dan juga asma wa sifat? Apakah ini termasuk kesyirikan juga Ustaz? Syukran. Jawaban para ulama, tauhid itu satu. Tauhid itu satu. Jadi nggak bisa ini ada, yang ini tidak ada, itu nggak bisa. Karena dia satu kesatuan. Nama juga mengesahkan Allah. Namanya juga apa? Mengesahkan Allah. Maka tauhid itu satu. Dan ini pernah kita bahas dahulu kalau di awal-awal. Tauhid itu satu. Namun ketika dilihat yang satu ini 3 bentuk. Pertama yang berhubungan dengan nama dan sifat. Kedua yang berhubungan dengan apa yang Allah perbuat. Dan ketiga yang berhubungan dengan bagaimana kita harus berbuat kepada Allah. Namun tauhid itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Bukankah kita wajib meyakini Allah satu-satunya yang mencipta? Bukankah kita wajib meyakini Allah satu-satunya yang melihat? Bukankah kita wajib meyakini bahwa bukankah wajib bagi kita meminta hanya kepada Allah? Apakah boleh meyakini namun tidak meminta kepada Allah? Tak boleh. Nah.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga menjadi ilmu untuk kita bersama. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, biasanya saya setelah sahur itu langsung sikat gigi Ustaz. Namun ketika sedang sholat subuh, saya sering sekali merasakan ada rasa odol yang melekat di mulut. Dan saya bingung apakah saya harus membatalkan sholat saya untuk membuang rasa odol tersebut, atau apakah saya harus menelannya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Semoga hanya rasa kan? Bukan ada odol yang antum telan. Hanya rasa kan? Kalau hanya rasa nggak ada masalah. Kalau hanya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada odol nempel, buang odol itu. Jangan ditelan. Tapi kalau hanya rasa-rasa, jangan terlalu diikutkan. Jangan terlalu diikuti rasanya. Agama tidak seperti itu. Agama tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Syukran barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jemaah. Ustaz mau bertanya, ada ikhwan kita pergi berlibur ke suatu tempat. Tempat ini banyak premannya Ustaz yang meminta uang palak. Dan ikhwan ini selamat dari preman tersebut. Lalu terucaplah dari ikhwan tersebut, kalau kita pakai pakaian gamis, mereka tidak akan mengganggu kita. Apakah ini dapat merusak tauhid Ustaz? Nah. Ini bahagian daripada sebab. Ini bahagian daripada sebab. Namun Allah yang menentukan. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkannya, dalam ucapan kita, bawa kalimat Allah yang menentukan. Bawa kalimat Allah yang menentukan. Alhamdulillah. Dengan kita pakai jubah seperti ini, Allah selamatkan kita. Ini kalimat yang benar. Ini cara mukmin yang bertauhid mengucapkan kata. Jangan sampai Allahnya tidak disebut-sebut. Tuh kan, gara-gara kita pakai jubah ini kan, selamat kita kan. Jangan sampai Allah tidak disebut. Lisan orang mukmin selalu saja mengarah kepada Allah, sehingga ketentuan demi ketentuan mereka menyebut Allah dalam lisannya. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Fadhol. Nah, dari pemirsa Asil TV, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin meminta nasihat Ustaz. Nah. Sebab istri Ana masih sangat sibuk mengurus rumah tangga, seperti memasak dan mengurus anak. Sampai-sampai di bulan ini belum pernah membuka mushaf Al-Qur'annya. Demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik. Ibadah bervariasi. Ibadah apa? Bervariasi. Apa yang dilakukan oleh istri Anda tadi adalah ibadah. Sebagaimana membaca Al-Quran juga ibadah. Dua-duanya adalah ibadah. Anda jangan kira istri yang sibuk mengurus rumah, mengurus anak, mengurus masak, mengurus itu bukan melakukan ketaatan kepada Allah. Itu adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pujilah dia. Apa ya? Puji itu maksudnya adalah hargai ibadah yang dia lakukan. Anda pasti tidak akan setuju kalau dia baca Quran aja akhirnya nggak ngurus rumah. Saya ingin mengatakan begini. Cobalah untuk mengetahui apa yang telah orang lakukan daripada kebaikan. Daripada memaksakan maunya saya begini. Satu. Dua, ketika kita ingin orang tersebut melakukan seperti yang kita inginkan, coba bantu dia, ringankan bebannya yang tadi, untuk dia bisa melakukan pekerjaan yang Anda inginkan.
Oke, sekarang biar abang yang ngurus anak. Kamu baca Quran minimal 2 juz lah. Itu berarti gendong antum harus gendong anak 1,5 jam itu. Jangan maksain aja gitu loh. Kamu nggak baca-baca Quran, sibuk ngurus anak aja. Emang anak nggak perlu diurus? Emang rumah nggak perlu disapu? Hargai apa yang dilakukan orang daripada kebaikan. Kalau kita bisa puji dia dengan kebaikannya itu dan tidak akan membahayakan dia, silakan. Jangan berusaha memaksakan kepada orang lain apa yang kita lakukan untuk diri kita. Dan kedua-duanya di sisi Allah adalah kemuliaan. Anda sibuk membaca Al-Quran karena terlalu banyak waktu Anda yang tersisa, karena urusan rumah semuanya diberesi oleh istri Anda. Anda harus bersyukur kepadanya, dengannya Anda punya waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Ini kepada suami yang bertanya. Adapun kepada istri, anak katakan, sempatkan jugalah membaca Al-Quran. Minimal hafalan ketika sedang memasak. Walaupun hanya mengulang-ulang Qul huwallahu ahad berkali-kali. Mengulang hafalan yang ada. Hafal Alhaakumut Takatsur, baca Alhaakumut Takatsur. Hafal wal asri innal insana lafi khusr, baca wal asri innal. Tidak mesti harus baca Quran Ramadan itu harus duduk baca dari awal. Tak mesti harus seperti itu. Yang bisa melakukannya afdol. Sambil baca Quran, sambil gendong anak juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu kepada istri. Walaupun sesibuknya apapun kita, ketika kita memang ada niat yang kuat untuk membaca Al-Quran, pasti Allah memberikan kepada kita waktu untuk membacanya. Minimal-minimal adalah yang seperti yang Anda katakan tadi, apalah hafalan kita sendiri, ulang-ulang. Kan kita punya hafalan walaupun hanya setengah juz atau 1 juz, ulang-ulang hafalan itu. Itu juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu juga membaca Al-Quran walaupun tidak khatam, tapi juga membaca Al-Quran. Dan kemuliaannya 1 huruf tetap 10 pahala. Keraslah kepada diri Anda dan jangan memaksakan keras itu untuk orang lain. Keraslah kepada diri Anda dan jangan memaksakan keras itu untuk orang lain. Dan hal yang terbalik di zaman sekarang, dia keras kepada orang lain, untuk dirinya dibuatnya peraturan asyik mungkin. Selemah mungkin. Kerasnya untuk orang lain, untuk dirinya tidak, berlemah lembut dia. Ini kesalahan yang harus dihindari. Mungkin itu yang bisa Anda jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga saudara kita yang bertanya dari suami, ya, ketahuilah bahwa istri Anda telah melakukan kebaikan. Hargai itu sebagai kebaikan dan dia adalah pahala juga insyaallah ta'ala, dan support dia dalam kebaikan yang dia lakukan dan bantu dia, ringankan pekerjaannya. Kalau Anda ingin dia juga punya waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran seperti dirimu. Dan ketahuilah bahwa banyaknya waktu yang Anda miliki untuk membaca Al-Quran itu juga Allah yang menentukan, disebabkan istri Anda terlalu sibuk di rumah, ngurus rumah. Dan itu pasti saling berikat, saling terkait. Maka hargai kebaikan orang lain dan jangan paksakan kemauan kita. Ini kepada suami, kepada istri kita katakan bahwa sesibuk apapun Anda melakukan tugas di rumah yang mulia itu, maka sempatkan juga untuk membaca Al-Quran, minimal sambil bekerja, tartil Al-Quran dengan lisan, dengan hafalan yang ada, minimal itu. Nah, wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang taat dan patuh kepadanya, pada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam,
Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menjaga ibadah kita agar kita tidak berikan kepada selain Allah. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengerti tentang Allah, nama dan sifatnya, dan mengesahkan Dia dalam seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan ilmunya yang sudah menyambung kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan antum tadi bisa kita ambil dan petik hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara, kita mohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan dan keimanan untuk lebih memaksimalkan ibadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam.